Di mana aku? Kau sudah bangun? Kau? Siapa kau? Kau lupa dengan kejadian semalam? Semalam. Fei, tak kusangka kau sungguh jadi nona kedua keluarga. Si bagus sekali. Fu Yuye, 3 tahun aku begitu tulus. Korbankan segalanya untukmu. Ini balasanmu. Itu pilihanmu. Aku tak pernah memaksamu. Fei lebih baik padaku. Apa salah kami bersama? Yan, sebagai sahabatmu, aku akan jujur. Aku dan Yuye sudah lama menjalin hubungan. Qifei, kenapa kau khianati aku? Cukup, Xunyan. Fei adalah nona kedua keluarga Si. Statusnya jauh di atasmu. Jangan coba-coba untuk menyentuhnya. Kalau begitu, pernikahan kita dibatalkan saja. Aku setuju. Aku sangat mengharapkannya. Pria berengsek bersama wanita murahan, sungguh cocok. Aku asal memilih pria lain pun, pasti lebih hebat dari Fu Yuye. Yang ini bagus. Lebih tampan dari Fu Yuye. Aku... Kau sudah ingat sekarang? Oh, siapa ya yang waktu itu merengek dan memohon semalaman mau aku jadi tunangannya? Sekarang sudah mau ingkar janji. Tidak mungkin. Mana mungkin aku asal menikahi orang asing. Apa salahnya menikah denganku? Baik jadi pasanganmu atau membantumu menghadapi Fu Yuye, aku sangat cocok untuk itu. Kau tahu hubunganku dengan Fu Yuye? Semalam kau menceritakan semuanya. Aku serius dengan pertunangan ini. Hubungi aku saat kau siap. Tapi aku tak tahu namamu. Aku si Suyu. Si Suyu, pewaris keluarga terkaya di kota Nanyan. Oh iya, ingat kunci pintu rumahku saat pergi. Reputasinya buruk sekali. Apa tujuannya mendekatiku? Dasar anak durhaka, keluarga kita punya status di kota Nanyan. Kau malah kabur dari pernikahan, berani-beraninya kau mempermalukanku. Ayah, Fu Yuye yang selingkuh duluan. Aku tak peduli. Besok kau harus mengatasi masalah ini atau kupukul kau sampai mati. Ayo. Pantasan dia selalu ada di sini. Setiap kali aku datang, jadi ini yang terjadi selama ini. Xunyan, kali ini kamu mau apa lagi? Aku datang untuk membatalkan pernikahan kita. Kita publikasikan bahwa kita berpisah secara damai. Sudah terlambat. Sudah kusebarkan skandalmu ke seluruh dunia. Putri Shun ketahuan selingkuh sebelum nikah. Keluarga Fu batalkan pertunangan. Fu Yuye, kenapa kau memutarbalikkan fakta? Aku harus segera bertunangan dengan Qifei. Kau akan jadi batu loncatanku. Fu Yuye, aku memang sudah salah menilaimu. Dasar tak berguna, skandalmu membuat saham grup Sun anjlok nyaris mengalami kebangkrutan. Akan kupikirkan cara mengklarifikasi rumor ini. Masih berani bilang klarifikasi, Sun Yan. Kau benar-benar wanita yang tak tahu malu. Kau benar-benar wanita yang tak tahu malu. Ayah, aku ini darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa ayah berkata seperti itu? Apa ayah salah? Kalau kau memang menjaga sikapmu, kenapa Fu Yuye bisa meninggalkanmu? Kenapa aku harus selalu menurutinya? Apakah asmaraku tak ada artinya? Asmara? Asmaramu itu sama sekali tidak bernilai. Bisakah itu menyelamatkan grup Shun dari kebangkrutan? Satu-satunya jalan adalah kau temui Pak Wang malam ini dan minta bantuannya. Ayah, Pak Wang terkenal sangat mesum. Apa ayah tega menjerumuskanku?
Dengan sifatmu yang sembrono, kau sangat serasi dengan Pak Wang. Sudah diputuskan. Minum dulu, Nona Shun. Jangan sentuh aku. Kau memang tidak tahu diri. Ayahmu sudah menjualmu padaku. Berhenti berpura-pura. Minum. Kulihat bagaimana lagi kau bisa melawanku. Dia menyentuhmu dengan tangan yang mana? Pasti, maaf, saya yang buta sampai berani menyentuh wanita Anda. Li Ming, lakukan. Jangan, Hebung. Jaga baik-baik matamu. Jangan menangis lagi. Apa? Tidak apa-apa. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Cuaca mulai dingin. Keluarga Wang sudah harus bangkrut. Terima kasih untuk hari ini. Tidak perlu ada terima kasih di antara kita. Sudahkah kamu memutuskan soal pertunangan kita? Aku belum mempertimbangkannya. Tidak apa. Aku tunggu jawabanmu. Ngomongkannya ngomong. Apakah keluarga Si masih punya anak perempuan lain? Aku satu-satunya pewaris keluarga Si. Selamat tinggal. Ian, aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu di sini? Aku hamil, aku akan segera bertunggangan dengan Yuye. Ku harap kamu datang. Tidak tertarik. Dulu kau putri keluarga Shun, aku hanya orang biasa. Sekarang semuanya berubah. Aku adalah nona keluarga Si. Jika kau menolak, berarti kau mau melawan keluarga Si? Dengan dirimu yang begini. Kenapa kau bisa tiba-tiba jadi nona kedua keluarga Si? Tak perlu kujelaskan padamu. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Minggir. Kamu. Fei, Yuye, perutku sakit sekali. Kau. Junyan, jika terjadi sesuatu pada Qifei, aku tak akan mengampunimu. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kulakukan? Sebentar lagi kau akan tahu. Fu Yuye, lepaskan aku. Kenapa kau bawa aku ke sini? Kau yang menyebabkan Fei hampir keguguran dan kehilangan darah. Dia adalah putri keluarga Si. Jika terjadi sesuatu padanya, kau harus mati. Ambil darahnya. Qifei yang menjebakku. Mengapa aku harus donorkan darahku untuknya? Kau tak punya pilihan. Lakukan sekarang. Fu Yuye, kita sudah bersama 3 tahun. Bagaimana kau bisa sekejam ini padaku? Hanya kau yang menganggap serius 3 tahun itu. Ambil semua darahnya sampai Qifei siuman. Ambil semua darahnya sampai Qifei siuman. Nona Shun, pertimbangkanlah untuk menjadi pacarku dan hidup bersamaku selamanya. Aku mau, tentu saja aku mau.
Aku tidak bersedia lagi. Yan, karena aku Yuye mengambil 800 ml darahmu, terima kasih banyak. Sudah seperti ini. Untuk apa kau berlagak jadi sahabatku? Qifei, tidak malukah kamu? Xunyan, jangan coba-coba tidak sopan pada Fei. Yuye, lupakan saja. Fu Yuye, apa yang kamu suka dari Qifei? Hanya kekayaan dan status. Keluarga sih, kan? Hanya itu yang penting bagimu. Ya. Latar belakang keluarga Qifei akan mengangkat derajat keluarga Fu. Kau bisa menandinginya. Suatu hari nanti, akan kubuat kau kehilangan segalanya. Si Suyu, sudah kupertimbangkan. Mari kita bertunangan. Kau menyewa seluruh tempat ini. Aku lebih suka bekerja tanpa gangguan. Lihatlah, Nona Shun. Jika tidak ada keberatan, kau bisa menandatangani dokumennya. Pak Si, mengapa kau memilih bertunangan denganku? Kau mengingatkanku pada seseorang di masa lalu. Seseorang yang kau cintai. Lalu apakah dia tidak keberatan jika kau bertunangan denganku? Dia telah meninggal, tapi tenang saja. Aku sudah siap untuk memulai hidup baru. Maaf. Ada pertanyaan lagi, Nona Shun? Pesta pertunangan kita akan diadakan di Villa Chongming. Sampai jumpa 3 hari lagi. Nyonya Si. Xunyan? Kebetulan. Aku akan bertunangan dengan Qifei di Villa Chongming 3 hari lagi. Dia berharap kau bisa hadir. Tanggal dan tempat yang sama. Apakah ini kebetulan? Atau si Suyu sudah merencanakan semua ini? Maaf, aku sibuk. Aku juga bertunangan di hari itu. Xunyan, apa kau sudah gila? Di seluruh kota Nanyan, siapa yang berani menikahimu? Bukan urusanmu. Acara pertunangan Qifei dan Fu Yuye segera dimulai. Kenapa si Suyu belum datang? Yan, kenapa kau bahkan tak punya pakaian yang pantas? Apakah pertunangan yang kau sebutkan ini cuma kebohonganmu? Sebentar lagi kau akan tahu. Aku akan menantikannya. Jangan bicara dengannya. Ini merendahkan martabat kita. Ayo pergi. Acaranya akan dimulai. Di mana si Suyu? Maaf, Nona Shun. Tuan Si akan segera tiba. Dia memintaku antar gaunmu dulu. Nona kedua keluarga Si memang sangat hebat. Bahkan untuk pertunangan saja, gaunnya sudah semewah ini. Ini hal biasa bagi keluarga Si. Tapi kabarnya, Xunyan juga akan bertunangan di sini. Dia hanya mempermalukan diri. Dulu kami adalah sahabat. Jangan bicara begitu tentangnya. Fei, kau terlalu baik hati. Astaga. Siapa itu? Dia lebih mempesona dari Qifei. Bukankah ini Chongsam koleksi keluarga Si yang tak ternilai harganya? Bagaimana Xunyan bisa memakainya? Mungkinkah tunangan Xunyan
adalah ahli waris misterius keluarga si Suyu. Tidak mungkin, masa dia menyukai orang seperti dia? Permisi sebentar. Fei, ada masalah apa? Itu benar-benar Chongsam keluarga Si. Aku bahkan tak mendapatkannya. Shunyan, kenapa kamu memakai Chongsam keluarga Si ini? Sudah kubilang sebelumnya, bukan cuma kau yang bertunangan hari ini. Keluarga Si tak pernah meminjamkan barang pada orang luar. Apa kamu mencurinya? Jangan omong kosong. Shunyan, mencuri barang keluarga Si akan berakibat fatal. Lepaskan tanganmu. Ini Chongsam pemberian tunanganku. Jangan-jangan kau mau bilang kalau tunanganmu adalah si Suyu? Dia mana mungkin menyukaimu? Ini benar-benar konyol. Bagaimana jika tunanganku benar-benar si Suyu? Lalu kenapa? Lepaskan. Bahkan jika dia ada di sini sekarang, aku juga tak akan takut. Kau tetap akan berlutut padaku. Begitukah? Aku datang untuk menikahimu. Wanita sialan ini ternyata memang dekat dengan si Suyu. Ya ampun, ternyata Shunyan adalah tunangan si Suyu. Akhirnya kau datang, kukira. Aku terlambat, serahkan sisanya padaku. Pak Si, Ku berikan Chongsam itu pada tunanganku. Ada masalah? Kakak, kenapa aku tak tahu kau bersama dengan Shunyan? Kau tak pantas ikut campur dalam urusanku. Si Suyo, bagaimanapun Fei adalah adik kandungmu. Aku tak pernah mengakui dia sebagai adikku. Kakak, Bukankah si Suyu dan Kifei bersaudara? Kenapa bisa? Daripada buat keributan di sini, lebih baik kau urus skandalmu sendiri. Nama baik keluarga kita sudah kau yang hancurkan. apa? Nona Chi, internet penuh dengan berita tentang pengkhianatanmu dan merusak hubungan percintaan sahabatmu. Kau hamil sebelum nikah. Ini membuktikan kau lebih dulu berselingkuh dengan Pak Fu. Semua itu tidak benar. Semua ini adalah fitnah. Internet sudah ada bukti nyata perselingkuhanmu. Masihkah kau menyangkalnya? Ini semua hanya rumor. Rumor. Fei, jangan sampai melukai janinmu. Ayo pergi. Minggir. Tunggu. Siapa bilang kalian boleh pergi? Kita akan menghitung semua perlakukan kalian pada Yan tadi. Si Suyu, aku dan Fei sudah bertunangan. Aku sudah termasuk bagian keluarga Si. Kau tak perlu membuat keadaan menjadi canggung seperti ini. Kan? Pria yang memukul wanita tak layak disebut manusia. Kau. Kak, kumohon, maafkan Yuye. Di dunia ini tak ada yang tak bisa kulakukan. Masalah denganmu akan kuhitung satu persatu. Lihat, mobil Silong sudah datang. Ayah, wanita ini gagal merayu Yuye dan malah memengaruhi kakak. Dia sudah menghancurkan pernikahanku. Ayah harus membelaku. Yang benar tidak akan salah. Paman Si, mohon selidiki kebenarannya. Suyu, hentikan ini sekarang. Bagaimana kau bisa membela wanita ini dan merusak tunangan Fei? Dia adalah adikmu sendiri. Mereka menyakiti istriku, maka harus terima konsekuensinya. Siapapun itu, tak akan kuampuni. Keterlaluan. Apa kau masih menghormatiku sebagai ayahmu? Keluarga Si sekarang berada di bawah kendaliku. Aku belum pernah lihat wanita selicik ini. Bahkan Suyu mau membelanya. Ayah, kakak sudah bertekad mau membawanya pulang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku takkan biarkan wanita ini masuk ke keluarga kita. Kalau sakit bilang ya, jangan memaksakan diri. Aku baik-baik saja. Kenapa wajahmu sangat merah? Aku bisa melakukannya sendiri. Maafkan aku.
Ini pasti peninggalan kekasih si Suyu yang dulu. Bukan apa-apa. Tapi aku harap lain kali kamu lebih berhati-hati. Aku mengerti. Kenapa kamu datang terlambat ke acara pertunangan hari ini? Tampaknya kau sangat peduli padaku. Sama sekali tidak. Aku hanya menyuruh orang untuk menyebarkan skandal Qifei. Semua itu ulahmu. Aku hanya tak menyangka ayahku akan datang mendukung Qifei. Istirahatlah dulu. Besok aku antar kamu pulang. Bawa aku pulang? Kenapa? Qifei pasti akan pulang besok. Kalau kita tidak pergi, bukannya nanti jadi tidak seru. Kenapa kamu yakin dia akan pergi? Kamu hanya perlu percaya kalau aku melakukan ini untuk membantumu. Ngomong-ngomong, hari ini kau bertengkar dengan ayahmu dan menghancurkan pertunangan adikmu, Qifei. Ini bukan cuma demi aku, kan? Sebagai suamimu, bukankah aku harus melindungimu dengan baik? Berhenti bohong padaku, kamu jelas sedang mempersulit Qifei. Aku hanya menyelesaikan masalah lama dengannya saja. Istirahatlah dulu, aku tak ganggu kau lagi. Jangan lupa, di depan umum, kamu adalah Nyonya si... Kak, kenapa kamu datang dengannya? Kau kira siapa dirimu? Sejak kapan aku perlu izinmu untuk bawa istriku pulang? Bocah tengik bertunangan tanpa beritahu keluarga. Sekarang masih bersikap kasar begini. Kau sengaja ingin mengacaukan ketenangan keluarga, ya? Ayah. Kau masih... Siapa yang izinkan kau bawa? Wanita tidak jelas masuk ke rumah kita. Tidak jelas. Maksud ayah itu Qifei. Kakak, aku ini adik kandungmu. Kenapa kau mengataiku seperti itu? Anak haram. Tak pantas masuk daftar keluarga si. Kau bukan adikku. Apa? Jadi Qifei itu anak haram? Kakak, aku tahu kau tak pernah terima aku. Tapi darah keluarga si masih mengalir di tubuhku. Cuma karena Sunyan, perlukah kau memperlakukanku sedingin ini? Aku hanya membela kehormatan istriku. Lain kali, aku tak akan menahan diri. Keterlaluan. Bagaimana bisa kau melawan adikmu hanya demi wanita seperti ini? Aku cuma membela kehormatan istriku saja. Kami bukan suami istri yang sebenarnya, tapi dialah orang pertama yang membelaku di hadapan orang lain. Ayah, jangan marah pada kakak. Karena aku yang terlalu tak berarti untuk berbicara. Qifei, kemampuanmu memutarbalikkan fakta masih begitu hebat. Gadis yang kau nikahi ini memang lebih bermulut tajam dibanding yang dulu, bahkan lebih menyebalkan. Pantas saja bocah bermarga Fu itu bisa meninggalkannya. Keahlian Fu Yuye mencari untung dari keluarga si sungguh mengagumkan. Bagaimana Suyu bisa menyukai wanita jahat sepertimu? Tak apa-apa, ayah. Cinta Yuye sudah cukup bagiku. Dia sudah bekerja keras untukku dan anak kami. Keluarga Fu adalah keluarga terbesar kedua di Nanyan. Dia punya dukungan keluarga, tapi tetap bekerja keras, luar biasa. Tapi belakangan saat kami bersama, dia sering frustasi soal kehilangan kerja sama dagang keluarga Li. Bukankah pesanan itu selalu ada pada Suyu? Ya, Yuye bilang dia benar-benar ingin mencoba. Mereka hanya bekerja dengan keluarga kita. Karena kalian berdua khawatir tentang itu, minta Suyu menyerahkannya pada kalian juga tidak masalah. Benarkah? Terima kasih, ayah. Keluarga Li dan keluarga Si sudah bekerja sama puluhan tahun, bagaimana bisa langsung diberikan? Fei juga bagian dari keluarga kita. Mengapa harus dibedakan sejelas itu? Jika bisnis daging ini jatuh ke Fu Yuye, itu sama saja memberikan seperenam bagian kemitraan keluarga Si. Apa ayah yakin? Ini cuma urusan bisnis. Tidak disangka begitu besar hubungannya dengan keluarga si Bob. Qifei sudah merencanakan ini dari awal. Kakak, aku tahu aku tak punya kuasa di keluarga si. Perkataanku tak berarti. Tapi ini cuma sebuah bisnis. Setelah kerja sama pertama, kau bisa mempermudah relasimu di grup Si. Bahkan mungkin dapat koneksi. Kenapa? Kata-kataku benar, kan? Kak, kenapa kau berpikir begitu tentang aku? Ekspresi marah karena malu itu jauh lebih baik dibanding wajah munafikmu. Kau? Jika kau memaksa ambil proyek itu, aku juga bisa memberikannya.
Apa? Kau cukup berlutut dan minta maaf pada istriku. Apa? Si Fei adalah putriku. Dia takkan pernah minta maaf pada wanita seperti ini. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibahas. Tidak, kerjasama bisnis ini sangat penting bagiku dan Yuye. Aku harus dapatkan. Ayah, tak apa, aku bersedia minta maaf. Yan, maafkan aku. Aku ingin minta maaf atas yang terjadi sebelumnya. Kakak, Walau kau tak berlutut, proyek ini jadi milikmu. Sebenarnya kau tak perlu lakukan ini untukku. Kau istriku. Menjaga kehormatanmu adalah tugasku. Suyu, kau benar-benar sudah tergila-gila padanya. Yan, ayo pergi. setelah dapat proyek keluarga Li ini, kalian akan menyesal. Si Suyu, demi aku, apa kau benar-benar akan melepaskan proyek itu? Sebagai Nyonya Si, kau tak perlu khawatir soal bisnis. Juga tak perlu merasa berhutang budi. Ayo pergi. Si Suyu, apakah kebaikanmu padaku hanya bagian dari perjanjian atau memang tulus melakukannya? Ini studioku. Aku jarang bawa orang ke sini. Tempat ini agak sempit. Kau jangan keberatan. Shunyan, apakah semua ini lukisan karyamu? Kenapa terasa sangat familiar? Ya, masih setengah jadi. Ada apa? Mengapa gaya desain Shunyan mirip dengan miliknya? Bukan apa-apa. Aku hanya kagum dengan bakatmu. Karyamu sangat bagus. Kamu tertarik untuk jadi desainer di grup Si? Desain grup Si terkenal di seluruh negeri. Aku butuh lebih banyak pengalaman dulu. Jangan meremehkan dirimu. Tak semua karya bisa menarik perhatianku. Menurutku, karyamu layak dapat pengakuan lebih. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Sebagai istriku, kau layak dapat posisi tertinggi. Shunyan, ini semua ulahmu. Shunyan, kau benar-benar keji. Berani-beraninya kau diam-diam menjebakku. Fuyuye, omong kosong apa lagi yang kau ucapkan? Berhenti berpura-pura bodoh. Kau sengaja menyerahkan kerja sama dengan keluarga Li. Padahal sebenarnya, kalian sudah bersekongkol dengan mereka untuk tidak memberikan produk pada grup Fu. Kami harus bayar denda 900 juta yuan. Yan, kalau ada masalah, kau hadapi aku langsung. Jangan hancurkan karier Yuye. Aku sudah selidiki semuanya. Ini adalah ulah si Suyu. Dia sudah berusaha keras untukmu. Bukankah ini yang kalian inginkan? Kak Suyu, aku adik kandungmu. Mengapa kau membantu Shunyan untuk menyakitiku? Aku bukan kakakmu. Jika sampai kau mencemarkan namaku, kau tahu akibatnya. Si Suyu, pantasan bisnismu tumbuh begitu cepat. Ternyata kau mengandalkan taktik kotor seperti ini. Taktik kotor? Grup Li dan grup Si sudah kerja sama selama puluhan tahun. Kau pikir ini karena menghormati grup Si? Apa maksudmu? Grup Li bisa maju karena aku. Kalian bisa melawanku dengan apa? Si Suyu, kau jangan keterlaluan. Kalau kalian mengincar harta keluarga Si, lebih baik kalian ngaca dulu. Si Suyu, kau selalu membantu Shunyan melawan kami. Bukankah cuma karena ibumu yang berumur pendek itu? Fuyuye, tutup mulutmu. Ini kantorku. Pergi sekarang. Jangan harap kami takkan pergi hari ini. Bukankah perkataan Yuyue memang benar? Qifei, jangan kira perlindungan Silong bisa menghalangiku untuk menghabisi kalian. Ayah sayang pada cucunya yang kukandung ini. Jika sampai terjadi sesuatu padaku, dia takkan mempercayakan keluarga Si padamu. Kematian ibumu, itu karena nasibnya yang tidak baik, dia tidak bisa bertahan di keluarga Si. Shunyan, beraninya kau memukulku. Tamparan ini karena kau sudah menghina ibu mertuaku. Apa hakmu mengatakan itu?
Dia adalah ibu Suyu, dia juga adalah ibu mertuaku. Aku takkan biarkan kau menghinanya. Aku adalah nona kedua keluarga Si. Jika ku sampaikan pada Si Long, dia takkan mengampunimu. Kau adukan saja. Mari lihat bagaimana reaksinya jika tahu kau sudah menghina istrinya. Kau... Tamparan ini karena kau berpura-pura jadi sahabatku selama ini dan menghina hatiku setelah merebut Fuyuye dariku. Kau kira siapa dirimu? Jangan sentuh Fei. Siapa yang beri kau nyali untuk menyentuh istriku? Dia bukan istrimu. Ayah tak pernah mengakuinya. Aku bilang dia adalah istriku. Maka dia adalah istriku. Si Suyu, bagaimanapun kau adalah anak sulung keluarga Si. Tapi kau malah begitu menyukai wanita bekasku. Fuyuye, kita pacaran selama 3 tahun, bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata kotor seperti itu? Bukankah itu kenyataannya? Kau hanya mengandalkan. Fuyuye, mulai sekarang, tak ada perusahaan di kota ini yang mau bekerja denganmu. Kau. Sudahlah Yuye, jangan perhitungan dengan mereka. Ayo pergi. Apa yang Fuyuye katakan tadi, semua bohong? Tak perlu jelaskan. Aku percaya padamu. Suiyu. Ada yang ingin kau katakan padaku? Aku hanya merasa perasaan dilindungi oleh wanita. Sangat unik. Kau sudah banyak membantuku. Ini bukan apa-apa. Saat melihatmu tadi, aku jadi teringat pada seseorang. Siapa? Seseorang yang ku kenal sejak kecil. Apakah itu dia? Setiap kali Suyu menyebutnya, dia selalu menghindar. Sepertinya wanita itu sangat berarti di hatinya. Si Suyu membawa beban sendirian di dalam hati. Akan sangat melelahkan. Meski kita bukan suami istri yang sebenarnya, aku juga bisa menjadi pendengarmu yang baik. Jika kau ingin bicara. Shunyan, terima kasih. Shunyan, apa engkau masih menghormatiku sebagai ayah? Berani-beraninya kau tunangan diam-diam, pulang sekarang juga. Ada apa? Ayahku menelepo untuk memanggilku pulang. Kau tak terlihat senang, ingin pulang. Ayahku tak pernah menyukaiku. Setelah ibu meninggal, dia makin keterlaluan. Aku takut. Temani kau pulang. Apa? Kenapa diam saja? Tunggu aku. Dasar gadis tengik tak pernah pulang, kau ini seperti... Pak Si, apa yang membuatmu datang ke rumahku? Yan bilang dia mau pulang. Sekalian ku bawa beberapa hadiah. Itu vas porselen dari dinasti Qing. Dermawan sekali, Pak Si. Suiyu, kami tak bisa terima barang semewah ini. Ini pemberian dari Pak Si. Jika aku menolak, bukankah itu akan mempermalukan Pak Si? Tapi, Pak Si, selama ini aku membesarkan sendiri anak perempuanku, jerih payahku, tak bisa diukur dengan vas keramik biasa ini. Dengan ayah yang licik begini, kata-kata Shunyan memang benar adanya. Pak Shun bisa terus terang saja. Karena kau sudah bertunangan dengan Yan, bagaimanapun, mas kawinnya harus sebanyak ini, kan? Kartu kredit hitam tanpa batas. Pak Sis, tenang saja. Mulai sekarang, Yan sudah jadi milikmu. Perlakukan saja dia semaumu. Aku tak akan ikut campur. Ayah menikahkanku atau menjualku? Ayah tidak malu menerima uang ini. Dasar anak durhaka, berani-beraninya kau bicara seperti itu. Sekarang Shunyan adalah orangku. Tak ada yang boleh menyentuhnya selain aku. Aku memang sudah pikun. Pak Si, maafkan aku, Yan. Maafkan aku. Ini hanya sedikit uang, bukan masalah besar. Daripada selalu ditindas di keluarga Shun, lebih baik buat dia lebih menghormatimu. Hubungan kami sebagai ayah dan anak, sekarang hanya bisa diukur dengan uang. Pak Si, karena ini kunjungan pertamamu, maka kau harus ikut makan malam. Akan kusuruh orang. Siapkan sekarang. Baik.
Kau yakin mau tinggal? Ayahku tak pernah puas. Dia akan minta apapun. Apakah akan kau berikan semuanya? Jangan merasa tertekan. Ingat, kita punya perjanjian resmi. Tapi aku... Shunyan, mulai sekarang, aku akan jadi penopangmu. Kau tak perlu tunduk pada siapapun. Ayo masuk. Si Suiyu, kenapa kau selalu memberiku rasa aman? Yan, kita sudah lama tak minum bersama. Ayo, temani ayah minum. Ada apa? Khawatir aku ingin menjebakmu? Tampaknya paman sangat yakin dengan kemampuan minum putrimu. Benar. Tapi Pak Si, dengan jadwal sibukmu, sebaiknya kurangi minummu. Aku sedang senang hari ini. Yen, kau harus temani ayah minum lagi. Tampaknya Ian sudah mabuk. Mohon Pak Si mengantarnya ke kamar tidur. Tentu. Jangan pergi, Suyu. Aku kepanasan. Ternyata ini rencana Shunli sejak awal. Kau benar-benar butuh bantuanku. Ini adalah permintaanmu sendiri. Jangan khawatir. Malam ini kita akan terus bersama. Tapi aku tak akan melakukan sesuatu pada wanita yang dibius. Saat kau tertidur, kau mirip sekali dengannya. Jia. Kenapa si Suyu ada di sini? Apa dia menemaniku semalaman? Kau sudah bangun? Apa yang terjadi tadi malam? Apa kau tidak tahu apa yang terjadi? Jangan pergi. Aku panas sekali. Maafkan aku. Tak apa. Tidak ada yang terjadi. Tanpa persetujuanmu, aku tak akan menyentuhmu. Jia. Tadi malam, kurasa engkau memanggilku Jia di telingaku. Apa itu adalah namanya? Mau mengorek luka terdalamku. Maaf. Kenapa? Cuman masalah lambung, bukan masalah besar. Ini bukan hal kecil. Tunggu aku. Aku sengaja tambahkan ubi rambat untukmu. Bagus untuk lambungmu. Cobalah. Kau wanita kedua selain ibuku yang memasak untukku. Rasanya enak. Baguslah kalau begitu. Pak Si, kami menemukan beberapa perusahaan keluarga Si punya transfer dana bulanan. Aku segera ke sana. Yan, aku harus pergi. Terima kasih buburnya.
Si Suyu, kenapa makin lama waktu bersama denganmu, makin sulit untuk berpisah denganmu? Kemarin malam, gimana rasanya tidur dengan si Suyu? Ayah membiusku tadi malam. Tepat sekali, jika kau mengandung anaknya, pasti bisa dapatkan lebih banyak uang dari keluarga Si. Aku tak ingin jadi alatmu untuk mendapatkan uang. Jangan omong kosong. Sekarang tugasmu adalah cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang dari keluarga Si. Jika tidak, kujual kau ke konglomerat lain. Banyak yang mau bayar mahal untuk wanita yang tidur dengan si Suyu. Untuk bisa mendampingi Suyu, aku harus berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku tak bisa terus jadi bebannya. Ini 100 juta. Ambil dan tinggalkan si Suyu sekarang. Kau mau mengusirku dengan 100 juta? Qifei, berhenti berpura-pura kaya. Sekarang aku adalah Nyonya Si. Aku bisa mendapatkan lebih dari 100 juta. Aku tahu kau bertunangan dengan si Suyu karena niat lain. Jika ku beritahu, Silong, kau dan si Suyu takkan dapat sepeser pun. Qifei, margamu adalah Qi. Orang luar tak berhak rebutan warisan dengan Suyu. Percuma saja kau membelanya. Kau cuma pion yang dia pakai untuk mengusikku saja. Itu adalah urusanku. Ambil kartu itu dan pergi. Kau akan menyesal. Yuye, apakah penagih utang yang mengejar utang grup Fu masih ada? Kenapa? Sebarkan kabar. Katakan asalkan mereka bisa mendapatkan uang dengan mencari si Suyu. Semakin cepat semakin baik. Shunyan, kulihat bagaimana lagi kau bisa sombong tanpa perlindungan si Suyu. Li Ming, apakah Suyu ada di kantor? Aku masak bubur untuknya. Lambungnya sedang tidak baik. Nona Shun, tolong tunggu sebentar. Pak Si sedang tidak di kantor sekarang. Baiklah kalau begitu. Suyu. Si Suyu. Kembalikan uang hasil jerih payahku, kapitalis penipu, sepertimu yang menipu rakyat kecil, pantas mati. Jungyang. Sebelumnya belum pernah ada wanita mempertaruhkan nyawa untukku. Dulu aku selalu merasa dia mirip dengan Aijia. Tapi sekarang tampaknya sebenarnya mereka sangat berbeda. Pak Si, Nona Ai sudah meninggal 5 tahun lalu. Sudah waktunya kau melepaskannya. Kau cepat siapkan gaun malam putih sesuai ukuran Shunyan. Kau sudah sadar? Lukanya masih sakit. Aku baik-baik saja. Apa yang kalian bicarakan? Aku sedang memikirkan, sudah saatnya kuadakan acara pertunangan kita yang kujanjikan padamu. Mengenai pekerja yang berbuat onar, nanti akan kuselidiki sampai tuntas. Menurutmu, apakah cocok memberikan cincin ini ke Shunyan? Ini peninggalan Nyonya Besar Si untuk calon istrimu, sangat cocok untuk Nona Shun. Suyu, benarkah itu kamu? Tunggu aku di kamar. Jangan kemana-mana. Suyu menyuruhku menunggunya, tapi ini sudah sore. Mengapa dia belum datang? Jia. Jia, bukankah itu cinta pertama si Suyu yang sudah meninggal? Kenapa bisa? Jia, kenapa kamu bisa berada di sini?
Kau tidak tahu, sehari sebelum acara pertunangan, aku menjadi lumpuh setelah mengalami kecelakaan dan berbaring selama 5 tahun di rumah sakit. Aku baru saja sadar. Aku belum sempat mencarimu. Ini benar-benar bukan mimpi. Suyu, kelak aku akan selalu bersamamu dan tidak akan pergi lagi. Suyu, dia siapa? Dia adalah rekan bisnisku. Pak Si benar. Kalian berbincang dulu, aku tidak mengganggu lagi. Shunyan, Suyu, kita sudah lama tidak bertemu. Banyak yang ingin kubicarakan. Temani aku ya. baik. Shunyan, awalnya aku mau lihat apakah kau masih hidup atau tidak. Tapi aku malah lihat pertunjukan bagus. Bersiaplah untuk menderita. Dia adalah rekan bisnisku. Shunyan, baru beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kau sudah menjadi begitu menyedihkan? Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menertawakanmu. Shunyan, kau benar-benar bodoh, mau jadi pengganti orang lain. Sekarang kekasihnya sudah kembali. Mari lihat berapa lama kau bisa sombong. Hubunganku dengan si Suyu bukan urusanmu. Aku adalah adiknya si Suyu. Mengapa aku tak boleh ikut campur? Aku melihatnya jelas dengan mataku. Matamu sama persis dengan Aijia. Kau memanfaatkan ini untuk mendekati si Suyu, kan? Jaga baik-baik matamu itu. Bukankah kau sangat sombong? Kenapa sekarang jadi bisu? Kenapa pula kalau aku jadi penggantinya, aku tetap bisa membuatmu tidak bisa memasuki daftar keluarga dan tidak bisa mewarisi harta keluarga si. Shunyan, kau hanya melampiaskan amarahmu dengan kata-kata kosong. Sampah tak berguna. Tak ada pria yang benar-benar mencintaimu. Mari lihat seberapa keras kepalanya dirimu. Sekarang, Aijia sudah kembali, tak ada lagi yang akan membelamu. Aku akan membuatmu menderita sepanjang hidupmu. Dokter. Si Suyu sakit sekali. Tolong angkat teleponnya. Kuambilkan air untukmu. Jia. Suyu, kau sudah kembali. Jia, sudah larut, sebaiknya kamu istirahat. Baru pukul 11, apa kamu lupa? Dulu, saat kita bersama, kita bisa mengobrol sampai tengah malam. Aku ingin memeriksa keadaan Shunyan. Apa yang kau katakan? Suyu, bukankah kau sudah terlalu perhatian padanya? Apakah dia sungguh hanya rekan bisnismu saja? Dia terluka karena aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Sudah 5 tahun sejak kita berpisah. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Tidak ada maksud lain. Maafkan aku, Jia. Aku yang tidak memahami perasaanmu. Tidak apa-apa, Suyu. Bagaimana kalau kita mengunjungi Shunyan bersama? Sekarang sudah larut. Kamu baru saja pulih. Istirahatlah yang cukup. Aku akan pergi sendiri. Baiklah. Apakah kata-kataku pagi tadi sudah keterlaluan pada Shunyan?
Shunyan, ada apa denganmu? Cepat sadar. Dokter. Kamu sudah sadar? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu tidak menghubungiku semalam? Bagaimana kamu tahu? Orang pertama yang kuhubungi, bukan kamu? Maafkan aku bersama Aijia semalaman. Aku tidak memeriksa ponselku. Tidak apa-apa. Aku mengerti perasaanmu yang baru kembali bersama dengannya. Kotak musik di kamarmu, milik Aijia, kan? Setiap kali kau begitu melindungiku, hanya karena aku mirip dengannya, benar, kan? Si Suyu, jawabannya sudah begitu jelas, tapi kenapa aku masih perlu mendengarnya darimu? Si Suyu, jangan khawatir, setelah kontrak kita berakhir, aku akan pergi, dan tidak akan menyulitkanmu dan Aijia. Shunyan, aku sedang berpikir, mungkin kita harus mengakhiri hubungan ini lebih awal. Apa? Pertunangan kita dulu terjadi karena keterpaksaan. Tapi sekarang, Aijia sudah kembali. Kalau dia tahu soal ini, itu bisa menyakitinya. Apakah kau takut Aijia akan keberatan? Jangan khawatir. Akan kujelaskan semuanya padanya. Asalkan... Shunyan, kita akhiri saja. Kalau saja kau mau beri aku sedikit waktu bersamamu. Setelah ibuku meninggal, aku bertemu dengan Aijia. Meski dia bukan dari keluarga kaya, tapi dia tetap menemaniku melewati masa tersulitku. Jadi, kau tak boleh mengecewakannya. Baiklah, kalau memang begitu, kita akhiri saja. Suyu, tadi aku bermimpi, kau meninggalkanku. Aku tidak melihatmu saat bangun. Kupikir mimpiku sudah jadi kenyataan. Shunyan, ku dengar kau dirawat di rumah sakit karena menyelamatkan Suyu. Terima kasih untuk itu. Aku baik-baik saja. Pak Si, bekerja denganmu sangat menyenangkan. Pak Si, kondisiku sudah membaik. Aku akan segera berkemas dan pulang. Tidak boleh. Lukamu belum sembuh. Suyu, kepalaku pusing sekali. Ku temani kau pergi cari dokter. Kenapa kamu pulang sendirian? Di mana Pak Si? Kedepannya dia tidak akan datang lagi. Apa maksudmu? Kami sudah membatalkan pernikahan. Dasar anak tak berguna, begitu cepat sudah dicampakkan oleh si Suyu. Kau mau aku mati kesal? Andai aku tak dengar ibumu untuk membesarkanmu. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata begitu? Apakah aku salah? Anak perempuan cuma bisa merugikan keluarga. Sampai detik ini, pernahkah ayah menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah? Aku lebih memilih tidak dilahirkan. Berani-beraninya kau membantah. Keluar dari rumah ini sekarang. Ayah sungguh akan bertindak sekejam ini? Mulai sekarang, kita putus hubungan. Jangan sampai kau melibatkanku. Baik. Aku pergi. Itu Shunyan. Kenapa dia sendirian tengah malam? Pasti dia diusir. Saatnya balas dendam untuk penghinaan kemarin. Nona Shun, apa yang kau lakukan sendirian di sini? Minggir. Sepertinya tebakanku benar. Dulu kau bersembunyi di balik si Suyu dan membuat hidupku sengsara. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Kalau tidak, aku ganti marga. Kau akan membayar setiap penghinaan yang kuterima. Apakah aku akan mati di sini? Bukankah kau sangat sombong? Si Suyu, mengapa semua hal buruk datang bertubi-tubi? Masih sombong? Setelah meninggalkanmu. Hentikan. Pak Si. Li Ming, patahkan tangan dan kakinya. Masukkan dia ke penjara.
Pak Si, ini semua salah paham. Pak Si, ampun, Pak Si. Suyu, tadi dokter sudah bilang Nona Shun sudah baik-baik saja. Kau jangan terlalu khawatir. Semoga seperti itu. Tadi malam kau bilang mau bawa aku pulang ke keluarga Si, tapi menyuruh sopir berputar melewati kediaman keluarga Shun. Apa karena kau ingin menemui Shun Yan? Kau berpikir berlebihan. Si Suyu, kita sudah bersama selama 5 tahun, tapi begitu sadar, aku baru tahu ternyata kau bertunangan dengan orang lain. Apa kau benar-benar masih mencintaiku? Selama 2 hari ini, demi tidak membuatmu sedih, aku sudah menjelaskan semua kejadian padamu. Tapi demi dia, kau bisa membuat Pak Wang menghilang dalam 1 malam. Bahkan bawa dia pulang untuk merawatnya langsung. Kau sangat perhatian, sampai kukira kau jatuh cinta padanya. Aku hanya ingin membalas budi. Balas budi? Sungguh sesederhana itu? Selain itu, tak ada yang lain. Suyu, kita sudah bersama begitu lama, kau tak bisa membohongiku. Kau membawanya ke sini hari ini, pasti ada alasan khusus. Suyu, apakah kau tahu orang terakhir yang kupikirkan sebelum kecelakaan itu kau? Aku sungguh mencintaimu. Jika kau tak mau bilang juga, tidak masalah. Aku akan pergi. Kurestui kalian berdua. Aku memang ada maksud lain. Apa itu? Aku berencana melanjutkan pertunangan Shun Yan. Apa katamu? Pertempuranku dengan Qi Fei belum selesai. Aku tak ingin menyeretmu ke dalam ini. Mempertahankan pertunangan ini dengan Shun Yan masih menguntungkanku. Apakah ini benar-benar bukan karena perasaan pribadimu? Jangan khawatir, setelah mengatasi masalah Qi Fei, aku akan akhiri hubunganku dengan Shun Yan. Tapi aku sangat takut kau akan jatuh cinta padanya dalam waktu ini. Itu tidak mungkin terjadi. Si Suyu, jadi kau membawaku kembali hanya untuk memanfaatkanku? Nona Shun, kau sudah sadar? Kau sudah dengar pembicaraan kita tadi? Shun Yan, kau sudah sadar? Pak Si, aku bersedia melanjutkan perjanjian kita. Alasanku tetap sama, seperti saat kita sepakat dulu. Aku ingin reputasi Qi Fei dan Fu Yuye hancur. Shun Yan, apakah kau mengatakan ini karena kau marah atas ucapanku tadi? Tenang saja Nona Ai, aku sungguh tidak punya perasaan. Pada Pak Si, dia sangat mencintaimu. Kehadiranku tidak akan mempengaruhi hubungan kalian. Kalau begitu, mari lanjutkan kerjasama kita, Pak Si. Senang bisa bekerja sama. Semoga setelah melanjutkan kerjasama ini, aku sungguh bisa menjaga perasaanku seperti yang kukatakan tadi. Suyu, ku dengar grup Si baru-baru ini mengadakan kompetisi desainer. Bisakah kau beritahu aku tentang selera juri kali ini? Bagaimanapun, ini kegiatan pertama yang kuikuti setelah sadar kembali. Jia, kompetisi mengutamakan keadilan. Aku cuma bercanda. Saat kecil, kita kenalan karena lukisan. Kamu harus percaya dengan kemampuanmu. Ngomong-ngomong, kau masih ingat gelang macan putih yang kamu desain waktu kecil? Tentu saja. Saat itu, kau sengaja gambar hidung macan berbentuk hati dan tulis kata-kata penyemangat untuk menghiburku. Sekarang, aku ingin dengar kamu mengucapkannya padaku. Ini? Masuk. Pak Si, aku menemukan sesuatu mencurigakan di komputerku hari ini. Apa ini? Jia bukan orang luar, kau bisa katakan saja langsung.
Fu Yuye pernah pakai komputerku. Ada catatan transfer yang tersimpan di dalamnya. Transfer dana yang Li Ming katakan kemarin. Fu Yuye dan Qi Fei adalah dalangnya. Mereka sudah berkolusi bertahun-tahun lalu. Dana keluarga Xi diam-diam dialirkan ke keluarga Fu oleh Qi Fei. Mereka memang bersekongkol untuk melakukan hal yang jahat. Haruskah kita beritahu Paman Xi tentang ini? Tidak perlu, mengingat dia yang begitu memanjakan Qi Fei, dia mungkin akan menutupinya, meski sudah tahu kebenaran. Bagaimana dengan ekspos media? Sekarang ada banyak media tidak etis yang bisa dibeli dengan uang. Jika berita bocor terlalu cepat, Qi Fei malah mungkin lolos tanpa celah. Lalu, kita harus bagaimana? Kita perlu waktu tepat untuk mengungkapkan hal ini. Barulah kita bisa menjatuhkan mereka selamanya. Nona Shun sudah bekerja keras. Aku pamit dulu. Jika ada bukti baru, aku akan menghubungimu lagi. Tunggu. 2 minggu lagi, Grup C akan adakan kompetisi desain. Kupikir ini bisa jadi kesempatan bagus untukmu. Jika tertarik, aku bisa bantu kau untuk mendaftar. Terima kasih infonya, Pak Xi. Aku sudah mendaftar. Si Suyu, kau memang sudah mulai suka padanya. Tampaknya aku tidak bisa mengampuninya dengan mudah. Kompetisi kali ini sangat penting bagiku. Tapi temanya kepolosan dan dampingan. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. Sketsa yang kucari bertahun-tahun ternyata ada di sini. Bektiu lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, gendut? Aku tahu. Kenapa tak terpikirkan olehku sebelumnya? Kau tak punya mata. Oh, ternyata Nona Shun. Kenapa kau ada di sini? Aku datang menyerahkan formulir, daftar, dan sketsa. Begitu, ya? Aku permisi dulu. Kenapa ini persis dengan gelang macan putih yang Suyu bilang itu? Mungkinkah Xunyan adalah gadis yang ditemui si Suyu di masa kecil? Bisa-bisanya ada kebetulan seperti ini. Xunyan, aku sudah tahu cara untuk mengusirmu dari hidup Suyu. Nah, selamat datang di lokasi kompetisi desainer yang diadakan Grup C. Apapun hasilnya, aku akan tetap menunggumu di sini. Xunyan, bukan yang kau sudah janji tidak akan menyukai Suyu? Terima kasih, Suyu. Nanti aku pasti akan memberimu sebuah kejutan. Mari sambut kontestan pertama, Nona Aijia, untuk mempresentasikan karyanya. Nona Ai, apa inspirasi desainmu? Aku dan Suyu menjalin jodoh karena sketsa ini di masa kecil. Ku sempurnakan desain awalnya. Anggap sebagai hadiah untuknya setelah dewasa. Itu gelang macan putih, karyaku. Kan? Jangan-jangan si gendut di waktu kecil itu adalah si Suyu. Ternyata kau adalah Nona Aijia, tunangan Pak Xi yang diumumkan 5 tahun lalu itu. Katanya Anda sudah meninggal. Benar. Kemana saja Anda selama 5 tahun terakhir? 5 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan mobil. Untungnya, orang baik menyelamatkanku. Baru-baru ini, aku bertemu Suyu di rumah sakit. Tampaknya takdir takkan memisahkan pasangan yang ditakdirkan bersama. Takdir memang mempermainkan orang. Kini setelah Pak Xi bertunangan dengan Nona Shun, maka Nona Ai... Aijia, mengapa kau mau berbohong? Xunyan, semua yang kukatakan itu benar. Gelang macan putih ini jelas-jelas adalah rancanganku. Mengapa kau menjiplak karyaku? Xunyan, aku paham kalau kau mau memang. Dan aku tahu kehadiranku membuat situasimu menjadi sangat canggung. Tapi kau juga tidak boleh memfitnahku seperti ini. Nona Shun, Nona Ai sudah menjadi desainer ternama 5 tahun lalu. Anda hanya pendatang baru. Jangan memanfaatkan pertunanganmu dengan Pak Xi untuk menyebar kebohongan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Xunyan, hentikan omong kosong ini. Si Suyu, aku sungguh tidak berbohong. Kamu harus percaya padaku. Pertandingannya ditunda. Ikutlah denganku.
Chunyan, gelang itu dirancang sendiri oleh Aijia untukku. Kau bicara tanpa bukti. Mana buktinya? Dulu kurancang 2 lembar. Setelah kuberikan 1 padamu, 1-nya lagi selalu kusimpan. Ayo ikut aku ke studioku. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Chunyan tidak pernah bohong. Mungkinkah yang menemani di saat kecil memang adalah Chunyan? Suyu, kau pasti akan percaya padaku, kan? Kamu? Chunyan, inikah yang kau maksud? Kenapa sketsaku ada padamu? Chunyan, aku tak menyangka kau tega memfitnahku tiba-tiba begini untuk mendapatkan Suyu. Asal bicara apa kau? Chunyan, kemarin kau memintaku untuk menjauh dari Suyu. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kali ini menyangkut kenanganku dengannya. Aku tak bisa tinggal diam lagi. Suyu, aku tak pernah bilang begitu padanya. Aku tahu kau ingin balas dendam pada Fu Yuye, jadi kau mengatur siasat untuk mendekati Suyu. Tapi kau tidak boleh begini. Kenapa kau berbohong? Ini semua jelas-jelas hanya aktingmu. Apa yang kau lakukan? Tadi aku tidak memakai tenaga besar. Cukup. Chunyan, sejak kapan kau jadi begitu mengacau seperti Qifei? Kau tak punya bukti, bahkan asal melukai orang. Benar, aku akui. Selama kita bersama, aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi aku tak akan melakukan hal semacam ini. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Suyu, aku tak menyangka Chunyan bisa melakukan hal seperti ini. Katamu dulu kau bertemu dengan Chunyan. Maksudmu apa? Ini semua salahku. Kemarin aku ingin membujuknya untuk meninggalkanmu. Dan jangan terus menjeratmu. Aku ceritakan padanya masa lalu kita berdua. Kenapa ini jadi salahmu? Lalu, soal kompetisi ini, apa rencanamu? Aku akan mendiskualifikasi Chunyan. Hanya itu? Apa? Bukankah ini sudah keterlaluan? Chunyan tetaplah desainer yang berbakat. Di dunia desain, plagiat adalah kesalahan yang paling fatal. Apalagi dia menjadikan kenangan kita sebagai bahan lelucon. Ini sudah termasuk hukuman ringan. Kau benar juga. Kau istirahat dulu, kompetisi masih berlangsung. Aku harus pergi urus dulu. Baik. Setelah semua kerja kerasku, kau malah hanya membatalkan hak Chunyan untuk mengikuti kompetisi. Si Suyu, pria yang dikenal sangat adil, sekarang sudah bisa pilih kasih. Tak ada yang bisa merebut posisiku sebagai nyonya si Suyu. Chunyan, kali ini kau masih bisa selamat. Tapi lain kali, kau takkan seberuntung ini. Sekarang si Suyu pasti sedang di rumah sakit bersama Aijia. Akan kujelaskan semuanya. Beraninya kau menyekolahkan Hao ke TK biasa? Itu suara Aijia. Tentu saja dia harus masuk sekolah elit. Aku akan cari cara mendapatkan uang dari si Suyu. Kau adalah anak kandungku, satu-satunya. Bagaimanapun, kau harus memperlakukannya dengan baik. Apa yang kau lakukan di sini? Aijia, ternyata kau sudah punya anak. Ngomong apa sih? Aku dengar semua yang kau katakan tadi. Suyu, tidak tahu soal ini, kan? Betul. Aku memang merahasiakan anak ini darinya. Terus kenapa? Kau bukan cuma mencuri kenanganku bersama dengan si Suyu. Sekarang, kau masih membohonginya? Kau tidak merasa bersalah padanya? Kalau bisa, kau beritahu si Suyu sekarang. Lihat siapa yang dia percaya, kau atau aku. Anakmu harus sekolah dan didaftarkan, itu pasti akan ada meninggalkan bukti. Sekarang kau ikut aku temui si Suyu dan jelaskan semuanya. Aku tidak mau, kumohon, jangan beritahu Suyu. Kalau begitu, biar aku yang beritahu. Chunyan, aku memohon padamu. Beri aku waktu lagi. Kenapa? Aku sungguh mencintai Suyu. Kau harus beri aku waktu untuk mencari cara menjelaskan ini pada Suyu. Kau jangan bermain licik. Aku tidak berani. Besok pukul 2 siang, aku tunggu kau di restoran. Aku akan minta maaf langsung padamu. Yang paling kau sakiti adalah Suyu. Chunyan, mau melawan aku. Kau belum siap.
kau pernah hubungi aku untuk kerjasama. Aku setuju. Tapi sebelumnya, lakukan sesuatu untukku. Bukankah Aijia berjanji datang pukul 2 siang? Kenapa selama ini dia masih belum terlihat? Tangkap dia sekarang juga. Liming, sedang apa kamu? Nona Shun, aku juga tak mau begini, tapi ini keputusan Pak Si, ikut aku sekarang. Suyu, aku harus bicara denganmu. Sebenarnya, Aijia selama ini selalu membohongimu. Akulah yang berbicara denganmu lewat intercom. Dia bahkan... Cukup. Shunyan, kamu pandai sekali berakting. Salahku yang sudah salah menilai orang. Apa katamu? Aku bawa kamu ke sini hari ini untuk membalaskan dendam Aijia. Aduh, sakit. Suyu, aku tak mengerti maksudmu. Sakit? Beraninya kau bicara soal sakit. Kukira kau akan mengaku. Aku tidak menyangka kau begitu tak tahu malu. Ikut aku. Lihat sendiri baik-baik. Kenapa dia bisa begini? Berani sekali kau bertanya. Kalau aku tak datang siang tadi, dia sudah dilecehkan oleh beberapa pria itu. Ini semua ulahmu. Apa maksudmu? Setelah para penculik itu ditangkap, mereka semua mengaku kaulah dalangnya. Itu mustahil. Shunyan, tahukah kau? Saat ku dengar kabarnya, aku merasa setiap detik yang kuhabiskan bersamamu sungguh menjijikkan. Tidak, Aijia yang mengajakku untuk bertemu. Aku benar-benar tak bersalah. Jadi, maksudmu, Aijia mau mempertaruhkan kesuciannya hanya untuk bercanda? Si Suyu, kenapa kau berubah menjadi orang lain? Saat menyangkut Aijia, dengarkan dulu penjelasanku. Simpan saja alasanmu ke alam baka. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Kau akan membayar 100 kali lipat atas penderitaan Jia. Si Suyu, mengapa kau tak mau percaya padaku? Bagaimana rasanya diperlakukan seperti ini oleh orang yang kau cintai? Kau sudah sadar sejak awal? Mungkin lebih tepatnya adalah aku sejak awal tidak pingsan. Kau memang sedang berbohong. Akan kupanggil si Suyu sekarang. Jika kau berani pergi, aku akan pastikan si Suyu membuatmu menderita berkali-kali lipat. Sudah kuperingatkan kau, jangan macam-macam denganku. Kau tak selevel denganku. Aijia, mengapa kau mencelakaiku seperti ini? Jika kau benar mencintai si Suyu, jelaskan semuanya padanya dengan baik. Kau menyedihkan. Sekarang kau masih menanyakan hal yang begitu konyol. Semua yang kulakukan ini hanya untuk harta si Suyu. Maksudmu, kau tak pernah mencintai si Suyu? Aku tak seperti kau yang terobsesi cinta. Aku hanya ingin uang untuk hidup lebih baik. Jia, katakan yang sebenarnya. Kau tak tahu betapa Suyu mencintaimu. Dia menantimu 5 tahun. Aku tak ada waktu untuk omong kosong. Shunyan, sebaiknya kau pikirkan saja dirimu sendiri. Tolong, Suyu, selamatkan aku. Jia, kau baik-baik saja? Shunyan, kau memang sudah gila. Dia sendiri yang... Kau hampir menodai kesucian Jia. Ini kau masih mau membunuhnya? Kau pantas mati. Shunyan, tak kusangka kau akan melakukan hal ini padaku. Si Suyu, aku tahu tak ada yang bisa kukatakan yang akan membuatmu mengerti. Tapi kumohon, selidiki hal ini sampai tuntas dulu. Aku tahu itu perbuatanmu. Setelah menyelidiki semuanya, ponsel pelakunya, ada riwayat panggilan denganmu. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Apa maksudmu? Jia sengaja cari orang menghancurkan kesuciannya. Bagaimana jika itu yang sebenarnya terjadi? Diam. Kenapa dulu tak kusadari betapa busuknya hatimu ini? Shunyan, aku tahu kau membenciku karena merebut Suyu saat aku kembali. Tapi cintaku padanya tulus. Aku rela bersujud, jangan paksa aku meninggalkannya lagi. Jia,
Suyu, biarkan aku bersujud. Aku sungguh tidak ingin berpisah darimu. Bukan kau yang harus bersujud. Shunyan, kematian terlalu ringan untukmu. Mulai saat ini, akan kupaksakan kau menebus dosa di sisi Jia. Si Suyu, jawab pertanyaanku. Jika suatu hari kau sadar, kau salah benci seseorang, apakah kau akan menyesal? Tidak akan. Penyesalan terbesarku adalah pernah mengenalmu. Kau jangan coba-coba kabur, atau kau tahu konsekuensinya. Airnya begitu panas, kau sengaja ya? Sekarang kau ulurkan tanganmu. Tuli ya, ku bilang ulurkan tanganmu. Kau lupa dengan perkataan Suyi kemarin malam. Aja, kau sudah gila. Shunyan, tahukah kau yang paling ku benci di dunia ini? Aku paling benci ada orang yang berani merebut milikku. Kau bisa berada di tanganku sekarang, bisa dibilang kau yang sial. Hentikan aja. Baik saat kecil atau sekarang, hubunganmu dengan si Suyu hanya lewat sketsa ini. Kau sangat menghargai tanganmu, kan? Bagaimana kau akan berkarya atau menggoda Suyu tanpa tangan ini? Nona Ai, apa yang kau lakukan? Asisten Lee, kenapa kau pulang tiba-tiba? Tuan si khawatir kau sendirian di rumah dan menyuruhku mengantarmu ke kantor. Shunyan, Suyu bilang kau harus menjagaku dengan baik. Ayo, kita pergi bersama. Suyu, aku sudah datang. Ada apa? Tidak apa-apa, mungkin kerja sejak pagi membuatku lelah. Ngomong-ngomong, apa keadaanmu sudah membaik? Bertemu kamu membuatku lebih baik. Suyu bilang dia lelah. Shunyan, tolong seduhkan segelas teh, ya. Tak perlu terlalu sopan padanya. Semua ini adalah hutangnya padamu. Ada apa dengan tanganmu? Pagi ini tangannya terluka. Saat membuat sarapan, sudah kuoleskan salep luka bakar. Shunyan, benar ikan? Suyu, kurasa kamu sedang sibuk. Aku dan Shunyan akan keluar sebentar. Dokumen rapat yang Anda minta. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tuan Si, saya merasa perlu memberitahu sesuatu padamu. Katakan. Menurutku Nona Ai tidak sesederhana yang terlihat selama ini. Apa maksudmu? Tadi ku dengar Nona Ai bilang Nona Shun terluka karena tidak berhati-hati. Tapi saat di kediaman keluarga Si, yang kulihat tidak seperti itu. Lanjutkan. Kulihat kaki Nona Ai menginjak tangan Nona Shun. Apa semua yang kau katakan benar? Tentu saja aku tak berani berbohong padamu. Bagaimanapun, Shunyan yang mencelakainya dulu, perlakuan Aijia padanya memang bisa dimaklumi. Saat kau bersama Shunyan beberapa bulan terakhir ini, aku mengamati semuanya, selalu kurasakan Shunyan bukan tipe orang seperti itu. Mengenai kasus Nona Aijia, tetap terasa ada yang janggal. Pernyataan para pelaku tentang detail kejadian sama persis seakan-akan mereka sudah sepakat sebelumnya. Benar, kan? Pak Si, kau jauh lebih bijak dariku, hanya saja Anda terlalu emosional dan mengaburkan penilaianmu. Kau selidiki ulang kejadian yang menimpa Aijia secara menyeluruh. Baiklah. Tapi waktu itu Anda sangat marah dan langsung memenjarakan mereka semua.
Penyelidikan ini mungkin butuh lebih banyak waktu. Tak masalah. Shunyan, aku akan membawamu menemui kenalan lama. Bagaimana bisa kamu? Shunyan, sudah lama tak berjumpa. Bagaimana kalian bisa saling kenal? Bukan urusanmu. Aku sudah bawa orang yang kau minta, aku pergi dulu. Tindakanmu sungguh cepat. Memang orang yang keji sampai tega menyakiti diri sendiri. Menemui mantan kekasih di belakang istri, kau lebih tidak tahu malu dariku. Shunyan, kau mengandalkan si Suyu untuk berlaga, sombong berkali-kali padaku. Ini akhirnya kau di genggamanku. Apa rencanamu? Shunyan, 3 tahun bersama, kau tak pernah izinkan ku sentuh. Hari ini akan ku hancurkan dirimu. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Tak mungkin. Aku berusaha keras untuk membawamu kemari. Setidaknya aku harus menciummu beberapa kali. Apa yang kalian lakukan? Fu Yuye, tempat ini adalah grup C. Jika ingin bermain dengan wanita, kau harus pilih tempat. Jangan jadikan grup C sebagai ancaman. Aku adalah menantu keluarga C. Apa salahnya kalau aku datang kemari? Tapi kau sudah menyentuh wanitaku. Itu sudah keterlaluan. Wanitamu? Bukankah kau sudah rujuk dengan Aijia? Kenapa? Kau ingin menikmati semuanya? Aku hitung sampai 3. Jika kau masih tidak pergi, akan kuminta orang mengusirmu. Si Suyu, kau akan menyesal. Aku bisa pergi, tapi ku beritahu kau, kali ini Shunyan yang menggodaku dulu. Fu Yuye, kau memfitnahku tanpa bukti. Apa tujuanmu? Shunyan, apakah kau begitu haus belayan pria? Kau masih berusaha menggoda pria yang sudah meninggalkanmu. Apa yang kau katakan? Kau baru datang ke perusahaan hari ini, tapi sudah menemui Fu Yuye diam-diam. Kenapa bisa begitu kebetulan? Aijia yang memanggilnya ke sini. Di matamu, apakah aku benar-benar wanita seperti itu? Kau selalu melempar kesalahan pada Aijia, ya? Mengapa kau tak bisa mempercayaiku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Si Suiyu, meski kita tidak kenal lama, tapi aku selalu memperlakukanmu dengan tulus. Sekarang tampaknya ketulusan yang kuberikan jadi begitu konyol. Apa maksudmu? Aku menertawakan diri sendiri yang tahu bahwa aku hanya pengganti, tapi tetap saja bisa jatuh cinta padamu. Kau? Mengapa mendengar ini membuatku merasa aneh? Tapi Jia, salahkan saja dirimu yang mau melukai orang lain. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Si Suiyu, terima kasih telah membuatku sadar bahwa di matamu, aku hanyalah manusia yang sangat menyedihkan. Ibu, hari ini adalah hari kematianmu. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu di sana. Suyu, andai ibumu di surga tahu kita kembali bersama, dia pasti mendoakan kita. Aku sudah kembali cukup lama. Bukankah sudah waktunya kita harus melakukan hal yang 5 tahun lalu belum kita selesaikan? Maksudku, kita harus menikah. Aku sedang berpikir untuk melakukan upacara pertunangan yang kujanjikan padamu. Mengapa saat ini aku teringat kata-kataku kepada Shunyan di hari itu? Ada apa? Tidak apa-apa, aku janji padamu. Baiklah, akan kucari hari baik secepatnya. Shunyan, ada apa denganmu? Apakah kau merasa senang untuk kami setelah mendengar kabar pernikahan kami? Si Suyu, kau tak boleh menikahi Aijia. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Kau tak boleh menikahi wanita yang penuh kebohongan. Aijia mencuri identitasku dan hamil tanpa memberitahumu. Almarhum ibumu juga tak akan menyetujui ini. Shunyan, sebenci apapun kau padaku,
Tapi kau juga tak boleh mengaitkannya dengan cinta Suyu pada ibunya. Justru karena aku menghargai almarhumah ibunya, barulah aku tak akan pernah mengizinkan kalian bersama. Cukup. Jika kau sungguh menghormati ibuku, kau tak akan mengucapkan hal menyakiti Aijia di hari kematiannya. Mengapa kau tak bisa percaya padaku sekali saja? Kau berusaha keras menggagalkan pernikahan kami. Jangan-jangan kau masih ingin bersama dengan Suyu? Aku tak akan memandang wanita licik yang takkan berhenti berbuat jahat ini. Aku pasti akan melakukan pernikahan ini. Sudah selarut ini, kenapa dia ada di sini? Bibi, aku selalu sangat menghormati. Bibi, mohon maafkan saya tak bisa menyembahyangimu di siang hari. Apalagi yang dia rencanakan sekarang? Obat untuk kesedihan dan kesepian adalah dampingan. Semoga harimau kecil ini menjaga dan menemanimu seperti aku. Kata-kata yang dulu kugunakan untuk menghiburnya, tidak tahu dia masih mengingatnya atau tidak. Selain Aijia, tak ada yang mengetahui kalimat ini. Bagaimana kau bisa tahu siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kau tahu setiap detail? Katakan. Karena saat kecil, aku yang selalu berkomunikasi denganmu melewati sketsa gambar. Apa buktinya? Gambar pertama yang pernah kau berikan padaku adalah potret dirimu sendiri. Kau menggambar dirimu begitu bulat, makanya kupanggil kau si gendut. Memang benar kau. Shunyan, kau diam-diam membaca buku harianku cuma untuk malam ini. Buku harian ini berisi setiap momen yang kubagi dengan Suyu. Tapi akhir-akhir ini kusadari ada yang mengutak-atiknya. Ternyata itu ulahmu. Yunyan, aku pasti sudah gila sampai percaya kebohonganmu. Sebisanya ada catatan seperti ini. Sebenarnya ada apa ini? Shunyan, seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kau menciptakan semua kebohongan ini? Shunyan, kumohon hentikan ini. Aku tak tega melihatmu terus terpuruk seperti ini. Jia, perempuan seperti dia akan pernah menyesal. Jangan buang waktu lagi untuknya. Shunyan, sudah cukup tipu muslihatmu. Mulai sekarang, aku tak akan percaya apapun omonganmu. Bagaimana kau bisa siapkan buku harian ini sebelumnya? Jika aku berani membiarkan kau tetap di sini, aku pasti sudah siapkan semuanya. Bagaimana? Kau masih berani melawanku? Jia, aku mengaku kalah. Kau yang menang. Aku yang terlalu tinggi hati dan meremehkanmu, aku tak akan pernah mencoba bersaing denganmu lagi. Keputusan yang tepat. Permintaanku sekarang adalah kau membiarkanku pergi. Semua rahasiamu akan mati bersamaku. Membiarkanmu pergi. Jangan harap. Apalagi yang kau inginkan? Siapa yang melawanku takkan berakhir baik. Apalagi aku harus membawamu menemui seseorang. Sebelum kumanfaatkan kau sampai akhir, aku takkan melepaskanmu. Kau benar-benar kejam. Terima kasih atas pujianmu. Sampai jumpa besok. Kediaman keluarga. Mengapa kau membawaku ke sini? Aku yang minta dia membawamu ke sini. Fei, ternyata kamu? Kau begitu kaget melihatku di sini. Ternyata selama ini kalian berkolusi. Kau cuma seorang pecundang. Kenapa aku harus memberitahumu? Aijia, kenapa kau mau bantu Fei? Apakah yang si Suyu berikan masih tidak cukup? Bisa-bisanya kau mengkhianatinya. Tentu saja karena kau. Karena aku? Aku tak bisa sembunyikan semua hal dari si Suyu selamanya.
Lebih baik bekerja sama dengan Qifei daripada hidup dalam ketakutan. Dia janji, setelah amankan aset, akan bagi setengah denganku. Lalu kenapa kau masih berada di sisi si Suyu? Tujuanku uang, tentu saja harus kuambil sebanyak mungkin. Untuk apa banyak bicara dengannya? Hari ini akan kuberi dia sedikit pelajaran. Shunyan, sudah kukatakan suatu hari akan kubuat kau menerima ganjaran. Jangan bertindak kejam dulu. Sekarang aku tinggal di tempat si Suyu. Tak baik kalau sampai ketahuan. Kali ini akan kuampuni kau. Mari fokus ke masalah utama. Apakah kau yakin Pak Tua itu sudah tidak di rumah akhir-akhir ini? Racun yang kau berikan padanya sudah berkhasiat? Ya, kondisi kesehatannya sudah makin memburuk tiap harinya. Ini menguntungkan kita. Dia bilang sangat menyayangiku, tapi hanya mau memberi sepertiga harta keluarga Si padaku. Yang ku mau adalah seluruh keluarga Si. Qifei, hentikan ini. Bagaimana bisa kau seserakah itu? Paman Si memperlakukanmu dengan baik. Sepertiga aset saja sudah berjumlah sangat besar. Kau tidak berhak bicara di sini. Terus tingkatkan dosisnya. Semakin cepat orang tua itu mati, semakin baik untuk rencana kita. Soal Suyu, aku akan terus beri kalian informasi. Dasar anak durhaka. Bagaimana bisa aku punya anak durhaka sepertimu? Ayah, bukankah Zhang sedang mengajakmu jalan-jalan? Kenapa pulang secepat ini? Jika aku tidak pulang lebih awal, mungkin aku sudah tewas di tanganmu tanpa kusadari. Ayah, ini bukan seperti yang ayah kira. Qifei, aku menyayangimu begitu lama, tapi kau berkomplot dengan orang lain untuk membunuhku. Apa kau tidak punya hati nurani? Paman Si, tadi kami hanya bercanda. Ini salah paham? Ayah, aku sudah tahu salah. Tolong jangan marah. Menyedihkan sekali. Putriku sendiri mencoba membunuhku, tapi yang membelaku adalah orang yang selalu kubenci, Shunyan. Paman. Sekarang akhirnya aku sudah mengerti. Tampaknya Suyu mengatakan kebenaran selama ini. Ibunya dibunuh olehmu dan ibumu. Ayah salah sangka. Kau menginginkan uang. Kan ku beritahu kau, kamu takkan dapat apa-apa dari keluarga kami. Apa? Ayah, kenapa engkau lakukan ini padaku? Kau berencana membunuhku. Apalagi yang kau inginkan dariku. Kalian segera berkemas. Sekarang juga pergi dengan Aijia. Ayah, aku benar-benar menyesali perbuatanku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Kau juga. Percuma saja aku mengabaikan status dan membiarkan Suyu bersama denganmu. Tapi sekarang, aku akan pastikan Suyu mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Paman, Anda tidak boleh lakukan ini. Tidak perlu kau yang mengajariku bertindak. Gadis baik, kubawa kau pergi mencari Suyu. Silong, berhenti di situ. Aku menjagamu selama bertahun-tahun. Kalau hari ini kau tidak memberiku 1 miliar, jangan harap bisa pergi dari sini. Dasar durhaka, kau bukan manusia. Apa kau mau membuatku mati kesal? Aku tak peduli. Jika kau tak memberiku 1 miliar, kau jangan pergi. Paman. Paman Si, ada apa denganmu? Sadarlah. Aijia, Qifei, bagaimana kalian berdua memperlakukan paman seperti ini? Kalian tak punya hati nurani, ya? Seharusnya dia mendengarkanku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku... Kenapa masih diam saja? Panggil ambulans sekarang. Baik, akan kupanggil. Tunggu. Ada apa? Mengapa kita harus memanggilnya? Maksudmu? Bukankah kematiannya adalah hal yang kita inginkan? Ini hanya terjadi lebih cepat dari rencana saja. Aijia, Qifei, kalian berdua sudah gila. Apa yang harus kita lakukan pada mereka? Segera menyembunyikan hal ini atau... Tidak. Masalah ini harus diperbesar. Semakin besar semakin baik. Apa katamu? Sekarang kamu pergi beritahu si Suyu dan semua orang di sekitar kediaman. Sebarkan kabar bahwa Silong sudah sakit parah. Tapi kenapa? Lakukan saja seperti perintahku. Sekarang, pergi sogok orang yang Zhang menemani Silong keluar hari ini. Atur kesaksiannya untuk menyatakan hari ini pukul 11 pagi, Shunyan, Silong, dan aku sedang bersama di ruangan
Mengerti? Akan kuselesaikan. Shunyan, maafkan aku. Tapi kali ini kau yang harus jadi kambing hitam. Apa yang terjadi di sini? Suiyu, dokter keluarga sudah memeriksanya. Katanya paman terkena stroke. Belum tahu kapan paman bisa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, apa yang terjadi, Ayah? Kenapa bisa tiba-tiba kena stroke? Aijia, kau tahu sesuatu, kan? Beritahu aku sekarang. Aku tidak boleh bilang. Kenapa? Karena aku... Tuan muda, Tuan besar sangat baik padaku. Aku tak tega melihatnya terluka tanpa alasan jelas. Apa maksudmu? Awalnya Tuan besar sih sedang berdiskusi dengan Nona Aijia tadi. Nona Sun bersikeras ingin ikut, lalu terjadi pertengkaran. Tuan besar sih langsung jatuh pingsan. Sekarang kau cepat bawa Sun Yan kemari. Sun Yan, kau yang mencelakai ayah. Kau dan Aijia yang bersekongkol mencelakai paman. Saksinya ada di sini. Apa penjelasanmu sekarang? Benar. Nona Sun yang berbicara kasar dan melawan Tuan besar. Barulah Tuan besar terkena stroke. Dasar pembunuh, akan kukirim kau ke penjara. Tunggu. Sun Yan. Jawab pertanyaanku. Sebenarnya apa yang kau katakan pada ayah? Si Suyu, Aijia dan Qi Fei yang meracuni paman demi merebut harta keluarga Si. Saat paman tahu rencana mereka mendorongnya. Shunyan, tidak kusangka kau masih tidak mau menyerah. Kalau begitu, akan kubuka langsung kedokmu. Aijia, apa yang ingin kau katakan? Paman mengundangku hari ini. Shunyan terus mengikutiku sampai kemari. Saat membahas masalah pernikahan, Shunyan tiba-tiba marah. Dia bilang, kenapa Paman Si bisa menerima aku yang dari kalangan biasa, tapi malah tidak bisa menerimanya. Shunyan, apa dia mengatakan? Yang sebenarnya? Tentu saja tidak. Tak ada alasan aku menyakiti paman. Kau pasti punya motif. Kau hanya terobsesi pada Suyu. Saat ayah menolak menerimamu, kini kau lihat Suyu dan Aijia bertunangan, kau jadi cemburu. Pernyataanku tetap sama. Aku mau bukti. Hanya aku sendirian. Di tempat kejadian, aku tak punya bukti, tapi percayalah, setiap kataku adalah kebenaran. Shunyan, setiap kejadian belakangan ini selalu berkaitan denganmu. Saat kutanya bukti, kau diam 1000 bahasa. Tapi minta dipercayai tanpa ada bukti jelas. Aku, Shunyan, dalam hidup ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Penjaga, bawa dia ke kantor polisi. Si Suyu, aku tak menyalahkanmu meragukanku. Aku memang tak bisa berikan bukti, tapi aku tetap harus memberitahumu. Sejak awal, aku tak pernah mau menyakitimu atau orang-orang di dekatmu. Bawa dia pergi sekarang. Akan kutanyakan ke dokter tentang perawatan ayah dan pencegahan penting. Suiyu, jangan terlalu khawatir. Paman pasti akan segera sadar. Kau keluar dulu, aku ingin menenangkan diri. Tunggu. Serahkan saja dia padaku. Sun Yan, kau jatuh ke dalam genggamanku. Biar kupikir-pikir dulu. Kau tahu begitu banyak rahasiaku. Bagaimana aku harus mengatasimu? Kau tidak mau bicara? Kalau begitu, aku akan bertindak semauku. Aijia, suatu hari nanti kau akan dapat balasanmu. Sebaiknya kau pikirkan dirimu sendiri dulu. Sekarang aku tahu harus mengirimmu kemana. Bawa dia pergi. Di dunia ini, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Tempat ini tidak akan pernah ditemukan. Shunyan, ini racun yang bereaksi lambat. Beberapa hari ke depan, kau pelan-pelan tunggu kematianmu saja. Apakah penderitaanku bisa membuatmu bahagia? Benar, itu karena kau bodoh sampai berani melawanku. Ini harga yang harus kau bayar. Kau akan mendapatkan balasan atas kejahatanmu. Kau akan menyesali suatu hari nanti. Masih keras kepala di ambang kematian. Selamat tinggal, Shunyan. Di kehidupan berikutnya, jauhi si Suyu sejauh mungkin. Dengan begitu, kau tak akan terkena banyak masalah. Pak Si, sejak ayahmu sakit, kau belum tidur selama berhari-hari. Bagaimana kalau kau istirahat? Biarkan aku yang jaga. Belasan tahun yang lalu, aku menyimpan dendam padanya.
Tapi, dia tetaplah ayahku. Jika kubiarkan orang lain yang menjaganya, aku tak bisa tenang. Kau benar. Ngomong-ngomong, aku tahu ini bukan waktu tepat untuk membahas ini, tapi ada yang harus kusampaikan. Apa itu? Katakanlah. Mengenai penyelidikan kasus Nona Shunyan, kita hanya kurang satu kesaksian akhir. Kedepannya, jangan sebut nama Shunyan di hadapanku lagi. Baik. Apa keputusan pengadilan untuk kasus Shunyan? Shunyan, semua penjara di kota Nanyan. Tak ada catatan penahanan Shunyan. Mustahil. Aku sendiri yang perintahkan orang untuk memenjarakannya. Akan segera kuselidiki. Apa ini? Ini pasti berkaitan dengan stroke ayah. Bukankah ini cincin yang selalu dipakai Qifei? Jangan-jangan. Zhang. Tuan muda, ada apa? Kutanya padamu, jam berapa kecelakaan ayahku terjadi? Kamu sedang di mana? Pukul 11, aku menunggu di depan pintu untuk menerima perintahnya. Bagus, kau sangat setia, kau sudah bekerja keras, aku akan naikkan jabatanmu, jadi supervisor. Aku tidak pantas menerimanya, Tuan muda. Oh, iya. Bagaimana cuacanya? Pada pukul 11 hari itu. Cerah sinar mataharinya. Benarkah? Tapi kamu di dalam sepanjang waktu, bagaimana mungkin kamu tahu cuaca di luar sana? Tuan muda, aku pasti salah ingat. Aku beri kau kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya, satu kebohongan lagi. Kau tahu akibatnya. Suiyu, hari-harimu berat akhir-akhir ini. Bagaimana kondisi paman? Dia sudah sadar. Bagaimana mungkin? Kenapa? Kau sangat terkejut? Tentu saja. Tak kusangka dia pulih secepat ini. Aku sangat senang untuknya. Apa kau benar-benar merasa senang? Suiyu, kenapa kau berbicara aneh hari ini? Jawab pertanyaanku. Kenapa kau mau mencelakai ayahku? Bukankah Shunyan yang menyerangnya? Mengapa jadi aku? Zhang, keluar sekarang. Tuan muda, aku akan kembalikan uangnya ke Nona Ai dan Nona Qi. Kumohon jangan bunuh aku. Pergi dari sini. Setelah semua ini, apa lagi yang bisa kau katakan? Suiyu, ini semua salah paham. Pasti dia menerima suap dari Shunyan. Aija, semakin banyak dusta yang kau ucapkan, semakin banyak celah yang muncul. Shunyan sudah menghilang berhari-hari. Bagaimana mungkin dia membayar Zhang? Suiyu, kita sudah kenal begitu lama. Mengapa kau percaya pada dusta orang luar dan berbalik mencurigaiku? Baik, aku sudah tahu. Ada apa? Paksi, pihak penjara baru menghubungiku. Semua narapidana memberikan pengakuan baru. Beberapa orang sudah mengungkap kebenaran. Qifei yang merencanakan masalah yang menimpa Aijia. Qifei yang melakukan ini. Kami tak pernah bermusuhan. Mengapa dia melakukan ini padaku? Suiyu, jangan mengampuninya dengan mudah. Suiyu, apakah kau masih meragukan kesaksian Zhang? Dia juga menyebut, Qifei, kan? Qifei pasti ingin membunuh paman demi merebut warisan. Suiyu, apa yang lucu? Qifei, keluarlah. Ah! Kau berengsek, aku tak seharusnya bekerja sama denganmu. Beraninya kau pukul aku. Kau yang ingin kupukul? Dasar wanita berhati busuk. Aku sudah membantumu berkali-kali. Kau malah mengkhianatiku. Saat masalah datang... Suiyu, kebohongan Qifei terbongkar. Dia menjadi marah karena bersalah. Tolong aku. Jelas-jelas, kau memintaku mencari orang untuk berpura-pura melecehkanmu. Mengenai Silong juga, saat itu aku berniat menyelamatkannya. Kalau bukan kau, dia juga tak akan melewatkan penyelamatan hingga kena stroke. Apa? Suiyu, dia sudah gila. Jangan percaya dia. Jika aku tak bisa hidup, kau juga takkan selamat. Si Suiyu, ponselku ada rekaman pesan dengan Aijia. Mau lihat? Akan kutunjukkan padamu sekarang. Tidak boleh. Jangan berani-berani. Anakku, anakku. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Anakku. Kak, jangan percaya pada semua perkataan wanita ini. Dia hanya peduli pada uang.
Suiyu, tadi aku sungguh tidak sengaja. Tidak sengaja? Kalau kau tidak takut, Qifei menunjukkan bukti padaku. Anaknya pasti baik-baik saja. Kalau kau benar-benar tidak ada apa-apa dengan Qifei, kenapa kau begitu panik? Itu tidak benar. Aijia, meski Qifei kejam, dia tetap memperingatkanku untuk waspada padamu. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Suiyu, percayalah padaku sekali lagi. Aku sudah tak bisa mempercayaimu lagi. Lebih baik kau jujur sekarang. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun di sampingku, kau tahu apa yang akan kulakukan padamu. Karena sudah tidak bisa mundur lagi. Baiklah, akan kukatakan. 5 tahun lalu, aku tak pernah mengalami kecelakaan mobil. Sebenarnya, aku ke luar negeri untuk melahirkan. Melahirkan? Suatu malam, aku pergi ke bar sendirian. Setelah mabuk, seorang pria melecehkanku. Lalu, aku ingin menggugurkan bayi ini. Tapi dokter bilang, kalau digugurkan, aku mungkin tak bisa hamil lagi selamanya. Kenapa kau tak beritahu aku tentang ini? Aku takut kau akan meninggalkanku. Jadi, ku buat skenario kecelakaan dan tinggal dengan pria itu untuk melahirkan. Setelah semua beres, aku baru pulang ke sini. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Kenapa tak boleh? Sejak itu, aku baru menyadari hanya uang yang paling penting. Aku tak butuh cinta, aku hanya mau uang. Jadi, semua perkataan Shunyan padaku itu benar. Iya, Shunyan sudah memberitahumu sejak awal. Dari awal, dia tak pernah menyakitimu. Kau yang tak mau percaya. Jadi, orang yang selalu menemaniku saat saya masih kecil, ternyata adalah Shunyan? Benar. Waktu itu, dia sedang memulihkan diri di pedesaan. Kebetulan aku tinggal di sebelahnya. Aku menyaksikan seluruh proses perkenalan kalian. Jadi, setelah bertemu denganku, kau mencuri identitas Shunyan untuk mendekatiku? Semua orang melakukan segalanya demi keuntungannya sendiri. Jujur saja, kalau aku tidak pergi, kau mungkin takkan pernah bertemu Shunyan seumur hidup. Kau harus berterima kasih. Qifei benar, kau sudah gila. Kau benar, aku memang gila. Tapi aku juga hanya ingin hidup yang lebih baik. Salahkah itu? Aku tak mau dengar alasanmu lagi. Akan kubawa kau ke polisi. Kau tak boleh lakukan ini padaku. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Si Suiyu, kalau kau sungguh mau memasukkanku ke penjara, maka kau tunggu saja untuk menjemput jasad Shunyan. Apa katamu? Bukannya kau bilang Shunyan hilang? Aku tahu keberadaannya. Cepat katakan. Kau mau tahu? Kalau begitu cepat, kirim aku ke luar negeri dan transfer 1 miliar untukku. Kalau tidak mau berikan padaku, maka kau tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Shunyan. Baik, aku setuju padamu. Sekarang beritahu lokasi Shunyan. Aku sedang berpikir untuk mengadakan acara pertunangan yang kujanjikan padamu. Shunyan, kau benar-benar bodoh. Kau sudah hampir mati, tapi masih memikirkan pria ini. Shunyan. Si Suiyu. Si gendut. Jika nantinya kau tahu bahwa akulah yang selalu ada di sisimu, apa kau akan menyesal? Si Suiyu, aku tak bisa menunggumu lagi. Yan. Yan, kau sudah sadar? Si Suiyu, apa yang kau lakukan di sini? Yan, sekarang aku sudah tahu segalanya. Aijia sudah memberitahumu segalanya? Apa kau yang menyelamatkanku? Ya, aku sudah banyak berbuat salah padamu.
Bisakah kau memaafkanku? Aku tahu ini memalukan, tapi aku tidak mau kehilanganmu lagi. Aku, Nona Shun, senang melihatmu sadar. Pak Si menemanimu selama 2 hari 2 malam. Apa yang membawamu ke sini? Pak Si, Fuyuye dan Aijia sudah meninggal. apa katamu? Apa katamu? Setelah Qifei keguguran, Fuyuye mencari perhitungan pada Aijia. Setelah tahu Aijia kabur, mereka saling mengejar di jalan tol hingga terjadi kecelakaan. Laporan terakhir mengonfirmasi keduanya dinyatakan tewas. Tak kusangka kisah mereka berakhir begini. Keluarga Fu akan mengurus jenazah Fuyuye. Untuk Aijia, beritahu pacarnya yang di luar negeri. Bagaimana mengurusnya? Bukan tanggung jawab kita. Pak Si, bagaimana dengan Qifei? Fuyuye dan Aijia sudah meninggal. Kalau mengenai Qifei, Yan, kau saja yang memutuskannya. Serahkan diska lepas yang kuberikan pada Suyu sebelumnya pada polisi dan beritahu mereka bahwa dia sengaja mencelakai orang. Jika butuh saksi, aku akan bersaksi. Akan segera kuselesaikan. Mengapa 2 hari tak sadarkan diri? Terasa seperti 1 abad. Yan, semua sudah berlalu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan selalu menjagamu. Takkan meninggalkanmu lagi. Aku... Yan, ada apa? Kepalaku sakit sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter. Dokter. Pak Si, Nona Shun sudah keracunan dan tidak terselamatkan lagi. Apa katamu? Ini tak mungkin. Maaf, Pak Si, kami juga menyayangkannya. Tidak terselamatkan lagi. Tidak mungkin. Yan, aku baru menemukanmu. Kenapa kau sudah mau tinggalkan aku sekarang? Si Suyu, Diagnosa mereka pasti salah. Jangan takut, Yan. Akan kuajak kau ke luar negeri, cari dokter terbaik untuk pengobatan. hadapi kenyataan saja. Si Suyu, Siapa yang sudah meracunimu? itu tidak penting lagi sekarang. Di hari-hari terakhirku, aku sudah tak punya tenaga untuk memikirkan hal seperti ini. Yan, kau tak boleh menyerah. Pasti masih ada cara lain. Aku paling tahu kondisi tubuhku melebihi siapapun, percuma saja. Yan, Kau masih ingat waktu kita kecil dulu? Aku ke desa untuk pemulihan dan bertemu denganmu di sana. Meski kita hanya berkomunikasi lewat sketsa gambar tanpa bertemu, tapi aku sungguh bahagia. aku takkan pernah lupa hari-hari itu. Karena itu aku lebih tak bisa memaafkanmu atas semua perlakukanmu padaku. Yan, aku sungguh tak bermaksud menyakitimu seperti itu. Aku tahu segalanya. Tapi aku sulit menerima kenyataan anak gendut yang baik hati akan memperlakukanku seperti ini setelah dewasa. Baik. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Aku tak berharap kau memaafkanku. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Lupakan saja aku. Si Suyu. Yan, jangan tinggalkan aku. Aku takkan pernah melupakanmu.